Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kerajaan yang sangat luas, terbentang dari arah matahari terbit sampai ke arah matahari terbenam. Dalam berjalan, Nabi Sulaiman menggunakan angin sebagai kendaraannya. Dalam sebuah perjalanan bersama pengawalnya, Nabi Sulaiman tiba di sebuah kampung nelayan dan ia hendak menunaikan ibadah sholat asar. Sholat yang diwajibkan kepadanya hanya asar. Saat tiba, Nabi Sulaiman memperlambat dan merendahkan terbangannya melihat seorang perempuan berkulit hitam legam sedang menyuci pakaian di sungai. Perempuan itu menyuci pakaian tanpa ditemani oleh siapapun. Tiba-tiba Nabi Sulaiman terbesit dalam hatinya betapa hitamnya perempuan tersebut. Siapa mau menikah dengan perempuan hitam itu? Nabi Sulaiman pun berlalu mencari lokasi lain di tepi sungai untuk berwudu. Ketika hendak memasuki kamar kecil, Nabi Sulaiman melepaskan cincin bertuliskan namanya bersama nama Allah di batunya. Cincin itu dititipkan kepada pengawalnya. Cincin ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman, sehingga bisa terbang bersama angin dan isi bumi seperti manusia, hewan, dan jin tunduk kepadanya. Sebelum Nabi Sulaiman masuk ke kamar kecil, rupanya jin jahat bernama Ifrit telah masuk terlebih dahulu. Lalu Ifrit keluar lebih cepat dari Nabi Sulaiman dan menyerupai Nabi persis sekali. Lalu Ifrit meminta cincin itu kepada pengawal tadi. "Berikan cincinnya. Saya sudah selesai dari kamar kecil," pinta Ifrit. Tanpa keraguan sedikit pun, pengawal tadi langsung menyerahkan cincin itu kepada Ifrit. Tak menunggu lama, jin yang menyerupai Nabi Sulaiman tersebut terbang bersama angin ke singgasana untuk memimpin kerajaan. Ketika Nabi Sulaiman asli keluar dari kamar kecil, langsung meminta cincinnya kepada pengawal. Pengawal pun kaget dengan menyebutkan telah mengembalikan beberapa saat yang lalu. Setelah dilanda kebingungan, pengawal ini akhirnya memiliki kembali ke kerajaan dan tidak percaya kepada Sulaiman asli, tinggalkan Nabi Sulaiman seorang diri. Selanjutnya Nabi Sulaiman berjalan kaki tanpa pengawal sampai ke pesisir kampung nelayan itu. Di sana Nabi Sulaiman bertemu dengan seorang nelayan hendak melaut. Nabi Sulaiman meminta ikut, namun nelayan itu tidak mengizinkannya. Menjelang sore hari, nelayan itu pulang dan membawa pulang ikan, dan separuhnya diberikan kepada Nabi Sulaiman yang tidur di tepi pantai. Dalam tidurnya, Nabi Sulaiman beralaskan ular dan dikipasi oleh burung-burung. Beberapa hari kemudian, nelayan itu mendapatkan seekor ikan dan tentu tidak mungkin diberikan kepada Nabi Sulaiman. Inisiatifnya nelayan tadi mengajak Sulaiman bin Daud ke rumahnya untuk makan bersama. Sementara itu, saat itu di pusat kerajaan, jin yang menyerupai Nabi Sulaiman sedang memimpin, namun dalam kepemimpinannya banyak kejanggalan dan aturan aneh dikeluarkan, sehingga rakyat semakin hari semakin ragu. Kemudian para pemuka agama atau pembesar kerajaan bermusyawarah untuk hal itu. Alhasil disimpulkan bahwa yang sedang memimpin itu adalah Sulaiman palsu, dan rakyat tidak percaya lagi. Akhirnya jin Ifrit pergi meninggalkan singgasana dan membuang cincin itu ke laut. Akhirnya cincin itu dimakan oleh ikan, dan ikan tersebut tak lain adalah seekor ikan yang terjaring oleh nelayan yang bersama Nabi Sulaiman. Kemudian seekor ikan itu dibersihkan oleh putri nelayan itu. Ketika perut ikan dibelah, maka ditemukan cincin yang sangat cantik bertuliskan nama Allah bersama Nabi Sulaiman. Lalu gadis itu mengadu kepada ayahnya. Ketika didengar oleh Nabi Sulaiman dan bergegas menghampiri gadis itu, Nabi Sulaiman terkejut bukan kepalang. Gadis itu ternyata perempuan yang terbesit di hatinya kala itu. Nabi Sulaiman pun mengaku bahwa cincin itu memiliki dan meminta dikembalikan kepadanya. Gadis itu tidak memberinya karena dia yang menemukan di perut ikan. Kemudian ayah gadis itu memberi solusi Nabi Sulaiman agar bersedia menikah dengannya. Setelah itu cincin berhak dimiliki kembali oleh Sulaiman bin Daud. Akhirnya menikahlah Nabi Sulaiman dengan gadis hitam legam itu. Lalu Nabi Sulaiman hendak kembali ke singgasana. Lokasinya di Yerusalem atau Al-Quds, ibu kota Palestina sekarang.
serta membawa istrinya tersebut. Namun Nabi sedikit pun mempertimbangkan, karena istrinya itu hitam legam dan takut diejek orang sehingga istrinya bersedih. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan. Istrinya menjadi putih dan memiliki paras yang sangat cantik. Setelah itu kembalilah Nabi Sulaiman dan istrinya ke singgasana dan kembali memerintah kerajaan seperti semula. Wallahu a'lam bishawab.